adalah sekitaran 50 juta lebih. Kalau di rumah nggak sampai 10 juta, soalnya kan nggak nyewa tempat. Kalau mau usaha, jangan pengen untungnya aja, tapi harus siap sampai ruginya. Ya sabar gitu. Suatu saat juga bakal kecapai cita-cita itu dari mimpi mah kan misalnya cenah hayalan, tapi kan mimpi juga bakal datangnya. Ya insya Allah pokoknya mah ikhtiar aja, sama doa aja sama ke Allah gitu. Nama saya Resti. Saya tinggal di Perum Kota Baru. Oh, di sini saya owner Seblak Curcor. Ini cabang kedua di Jalan BKR nomor 11. Kalau boleh jujur sebelumnya sih semenjak pas udah nikah itu usahanya emang sebenarnya bukan kuliner, kayak suka online. Kalau misalkan ada yang lagi trending nih pasti diituin. Terus pas pandemi jadi nggak online lagi, terus ada yang ngasih kayak saran kayak kakak ipar, katanya udah cenah kan kayak dari hobinya kan suka masak, sehari-hari kan suka masak di rumah, terus ya nyobain nih jualan seblak gitu. Jadi kan dari biasanya kan suka waktu dulu mah kan hobinya teh masak, terus suka jajan juga gitu ke mana sih itu, suka kuliah ke pasar Mambo. Terus teh emang awalnya buka seblak tuh emang bukan rencana, mimpi mau punya usaha tuh kayak konveksi, cuman ya mungkin ya Allah takdirnya. Cuman ini udah berapa kali usaha sih ini yang alhamdulillah yang itunya yang apa terus udah gitu tuh ya udahlah cobain dulu di rumah itu 1 tahun dari tanggal 3 Agustus 2022 ya sih nyobain. Sebelumnya jualan tuh nyobain dulu ke tempat seblak gitu ya, mau tahu sih gimana sih rasanya. Kalau seblak dulu kan cuman sekedar pakai ulekan aja, tapi pas kata saudara nggak gitu, yuk cobain aja. Ada sih yang 2 tempat yang pernah gitu, terus ya udahlah ceteh nyobain, oh gini rasanya. Terus lihat di YouTube, udah gitu ya udah bikin sendiri aja di rumah resepnya. Tapi emang sih lihat ya resep orang juga gitu, tapi ini mah jadi kayak tadinya suka bakso, pencinta bakso, jadi bumbu seblak sama bumbu bakso tuh disatuin di sini mah. Jadi itu ciri khasnya ya. Jadi nggak ada kencurnya, nggak terlalu kuat di sini mah. Tadinya tuh kerencana sama suami nih runding, katanya kan biasanya cenah seblak itu nama ya, tadinya kan mau nama kayak bunda apa namanya gitu, tapi kata suami udahlah cenah kan orang-orang juga kan ada yang kayak seblak apa gitu, cenah sebuah nama itu kan sebuah doa, jadi udahlah ceteh apa ya orang juga ada yang kayak nama tuh doa, udahlah ceteh curcor aja ya. Jadi seblak curcor itu artinya tuh ngucur-ngucur, jadi ngucur aliutnya tuh ngucur itunya seblaknya, ngocor pelanggannya. Itu sih sebenarnya. Usaha kuliner baru mau nginjak 2 tahun, 1 tahun di rumah, ini baru 5 bulan. Yang waktu pertama tuh di rumah di Jalan Sumberang 1 nomor 45, itu cuma 1 tungku, itu juga emang baru samanya sendiri sih, nggak ada pegawai, sekalian apa ya namanya jaga anak kan, masih ada yang 4 tahun, cuma sekarang udah rada gede, jadi bisa dititipin ke itu gitu ya, ke orang tua. Ciri khas dari sini tuh rasa dari kuahnya aja, sama kalau dari pedasnya di sini emang sambalnya sambal asli, nggak campuran. Kalau di sini
banyak yang nyobain pasti pedasnya beda dari yang lain, udah aja gitu. Kalau masalah rezeki kan ya gak ada yang kalau semua usaha juga bakal sama, rezeki mah gak bakal ketuker kalau ini insurannya emang dari hobi masak sama jajan sih sebenarnya. Jadi pas tadinya juga emang iseng-iseng di rumah, cuman berapa 10 topping mah terus alhamdulillah gitu banyak yang datang kemana-mana, terus ada yang rekomendasiin teh cina daripada dagang di sini emang gak akan maju, mending cina buka lagi di sana, cina di kota ya, nanti lah cina tunggu dulu sambil kumpul-kumpul di rumah gitu. Jadi di sini alhamdulillah usaha pertama bukan di sini, suka jualan di CF di Lanut dari pakaian, suka ngambil-ngambil ke konveksi iya. Jadi pas dari fashion langsung ke makanya cuman emang kalau masak emang udah hobi dari pas udah nikah ya, tuntutan lah. Enggak sih, kalau bahan-bahan emang semuanya real dari pasar ya, kalau frozen pun kayak gitu. Tapi kalau masalah kayak bumbu, kayak sambal sama bumbu cikurnya itu emang resep sendiri, nggak ngejiplak dari orang gitu. Jadi punya ciri Iya, gitu ya, setiap usaha pasti punya resep masing-masing. Seblaknya di sini kan prasmanan, jadi banyak-banyak topping. Ada hampir 93 topping sama minuman kayak yang serbuk kayak pijus kayak gitu dengan popes. Tapi kalau di sini selepon seperapat itu jadi kehitungnya double rasanya. Jadi emang seperapat di sini tuh jadi seperapat sampai level 5 tuh double seperapat. Cuman rasanya kayak setengah. Jadi 5 tuh jadi 10 di sini. Ya, makanya disebut cur-cur tuh sesuai dengan namanya. Ngucur-ngucurnya coba aja lah nanti sebenarnya. Iya. Tapi kalau udah yang suka ada yang bilang di cur-cur emang pedasnya, iya sih emang, soalnya cabenya cabai asli, iya cabai domba kering, tapi diolah lagi. Sini sih nggak tentu ya, kalau anak-anak bisa 5.000 sama yang dewasa juga 10.000 ada sih. Misalkan kalau di sini nggak, katanya tempatnya bagus ya, tapi enggak sih, sesuai budget aja, bisa dihitung dulu. Kalau buat anak-anak kayak mahasiswa atau anak sekolah yang 8.000 juga nggak apa-apa. Di sini juga kalau misalkan nggak sama air juga kita suka dikasih air putih gitu, nggak harus beli aja gitu. Kalau di sini Senin sampai Rabu jam 11 sampai jam 9 malam. Tapi kalau misalkan jam 9 pas ada yang beli jam rame, paling juga disuruh di atas di sini. Kita beres-beres di bawah gitu. Tapi kalau malam minggu kita real suka jam 10, kadang setengah 11. Ya pertama sih emang di sini kebetulan di sini kan Mas jadi ngerintis lagi ya. Tapi karena di Kota Baru udah ada pelanggan, jadi yang nggak terlalu sepi sih. Jadi yang pas buka alhamdulillah rame. Ke media sosial juga kayak Facebook, Instagram sama TikTok. Kalau satu minggu tuh pasti satu harinya ada yang sepi, tapi yang disebut sepi enggak ya, omsetnya enggak kayak cuma satu minggu gitu. Tapi kalau dari awal bulan sama akhir bulan, pertengahan yang nggak tentu lah tuh lah, kadang-kadang suka rame, kadang-kadang enggak gitu kalau di sini. Tapi kalau di sini sih emang dominannya enggak sih, enggak sepi teh, ada aja terus. Porsian tuh kalau nggak hitungnya teh, kalau misalkan sehari bisa sampai 1,5 juta. Kalau nggak, jadi nggak hitung porsian sih. Jadi paling kalau di catatan jadi sesuai nominal aja ya.
Paling kalau lagi rame 1,5 juta, kalau lagi ya setengahnya aja. Kalau sepi ya seperempatnya. Kalau di sini modalnya ya sama di sini kan nyewa ya, kalau di rumah kan enggak, adalah sekitaran 50 juta lebih. Kalau di rumah enggak sampai 10 juta, soalnya kan enggak nyewa tempat. Di sini beda. Kalau di sana ya pendapatannya, karena di sini mah jangkauannya luas, jadi 3 kali lipat dari di sana pendapatannya. Kalau di sana sih 2 kali lipatannya, ya karena di sana mah cuma di rumah, di Perum, bukan di pinggir jalan. Paling sekitaran Ciberem aja kan yang belinya. Selalu optimis ya, apapun itu, pokoknya mau usaha apapun itu jangan mengeluh, berpikir positif aja. Kalau misalkan lagi sepi ya mungkin bukan rezekinya, nanti juga ada berputar, tapi ya yakin aja lah, positif gitu. Masa sih ada penjual, masa nggak ada yang beli gitu aja. Kalau mau usaha jangan pengen untungnya aja, tapi harus siap sampai ruginya. Ya sabar gitu, suatu saat juga bakal kecapai cita-cita dari mimpi mah kan, misalnya cenah hayalan, tapi kan mimpi juga bakal datangnya. Ya insya Allah pokoknya mah ikhtiar aja, sama doa aja sama ke Allah gitu.